Halo sahabat Kompas TV, piye kabare? Ketemu karo aku maneh Vina Putri. Wis siap-siap arep mudik lebaran disi antarek, tapi sadurunge iki lho ono berita top 3 sepekan Jawa Timur. Ojo nanding-ndi, iki lho selengkape. Kita awali berita top 3 sepekan Jawa Timur dari kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke beberapa wilayah di Jawa Timur. Sahabat Kompas TV, tanggal 20 April 2022, Presiden Joko Widodo telah meresmikan Bandara Trunojoyo di Kabupaten Sumeneb. Beliau juga menyampaikan pesan kepada Menteri Perhubungan agar bandara segera aktif jelang mudik lebaran. Akhirnya saiki lek mampir nang Sumeneb gak suwi-suwi rek. Saknyu anae wis sampe apa maneh isok numpak pesawat. Dalam kunjungan kerjanya di sejumlah wilayah Jawa Timur, Presiden Joko Widodo yang didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meresmikan Bandara Trunojoyo di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Bandar Udara Trunojoyo telah selesai dibangun dan siap digunakan untuk melayani kebutuhan masyarakat di Pulau Madura dan pulau sekitarnya. Bandara ini memudahkan hubungan antar pulau-pulau kecil di Madura dan membuka isolasi pulau-pulau terpencil. Presiden mengharapkan mobilitas masyarakat semakin lancar, tumbuhnya titik-titik perekonomian baru, dan usaha-usaha yang sudah ada bisa semakin maju. Presiden juga meminta Menteri Perhubungan untuk mengusahakan akan adanya penerbangan dari Surabaya Sumeneb dan Jakarta Sumeneb jelang Lebaran nanti. Harapan Jokowi, Bandara Trunojoyo bisa dijaga dengan baik, dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing daerah dan mendongkrak ekonomi masyarakat. Saya minta ini karena sudah hampir ini menjelang Hari Raya Idul Fitri, saya minta Pak Menteri Perhubungan agar diusahakan ada penerbangan yang dari Surabaya ke Sumeneb maupun dari Jakarta ke Sumeneb. Untuk kita coba apakah penuh atau tidak penuh penumpangnya. Menurut saya penuh, insya Allah penuh. Kita beralih ke berita yang menggemparkan media sosial pada akhir pekan lalu. Sahabat Kompas TV, tanggal 12 April 2022, seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang ditemukan tewas di semak-semak di wilayah Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Ia menjadi korban pembunuhan ayah tiri kekasihnya. Kasus ini diduga bermotif asmara. Walah, wis aneh-aneh ae toh Pak sampean niku. Warga di sekitar jalur Surabaya-Malang, wilayah Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dikejutkan penemuan jasad pria di semak-semak pada 12 April lalu. Korban bernama Bagus Prastia Laswardi, mahasiswa kedokteran Universitas Brawijaya Malang. Tak butuh waktu lama bagi polisi menangkap pelaku yang adalah ayah tiri kekasih korban. Hasil pemeriksaan polisi menyebut pelaku cemburu kepada korban karena pelaku juga menyimpan asmara kepada anak tirinya sendiri. Kita temukan mayat itu, kita olah TKP, kemudian kita ajukan untuk dilakukan otopsi dengan persetujuan dari keluarga korban, yang mana hasil sementara dugaan dari dokter yang mengotopsi korban, kematian korban itu diakibatkan adanya kekerasan tumpul pada dadanya sehingga paru-parunya mengempis. Sementara Universitas Brawijaya Malang membenarkan bahwa Bagus Prasetya Laswardi merupakan mahasiswanya. Korban merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran angkatan tahun 2019. Sosial, untuk informasi penemuan jenazah, ternyata almarhum memang betul adalah mahasiswa Universitas Brawijaya, terutama yaitu mahasiswa Fakultas Kedokteran. Yang seyogianya sebetulnya sudah hampir mau lulus menjadi seorang dokter, begitu Pak. Pemeriksaan saksi kasus pembunuhan ini terus berlanjut karena pelaku tak hanya membunuh korban, tapi juga menjual barang-barang korban. Sahabat Kompas TV, kita beralih ke berita inspirasi Ramadan. Banyak orang mengira bangunan dengan arsitektur yang menarik di Malang, Jawa Timur ini adalah masjid. Ternyata bangunan ini adalah pondok pesantren. Bangunan dengan 10 lantai ini dengan aneka spot foto menarik menjadikannya sebagai lokasi destinasi wisata yang kerap dikunjungi oleh wisatawan. Wis panggone api, isok digawe foto-foto, sampai sing wong Jawa Timur wis mampir apa durung?
Saudara, bangunan yang megah disertai kubah-kubah yang indah ini kerap kali disalahartikan sebagai Masjid Tiban yang terletak di Turen, Malang, Jawa Timur. Namun siapa sangka bahwa sebenarnya bangunan megah bak istana ini adalah pondok pesantren. Sesaat lagi saya akan mengajak Anda untuk melihat keindahan dan juga keunikan dari pondok pesantren ini. Jangan kemana-mana ya, tetap ikuti saya. Terletak di Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Disinilah pondok pesantren Biba Afadlah berada. Bangunan dengan 10 lantai ini selalu membuat pengunjung yang datang takjub akan keindahan arsitektur bangunan yang didominasi warna biru dan putih. Sekilas, bangunan ini tampak seperti memadukan arsitektur Arab, Cina, dan India. Namun ternyata, desain bangunan tidak berkiblat ke negara manapun. Desain masjid ini dirancang berdasarkan hasil istiqoroh perintis pondok pesantren. Ini tidak berjalan seperti layaknya bangun bangunan yang lain. Pondok ini dibangun, tujuan utamanya itu adalah fungsi rohani. Apa itu? Membersihkan penyakit hati, ya iri, dengki dan sebagainya, agar kita lebih beriman dan cinta kepada Tuhan. Itu yang inti. Makanya bangunannya ini ditentukan dari hasil istiqoroh, bukan dari seperti layaknya seorang arsitek bangun. Ini hasil istiqoroh semuanya. Makanya kalau ditanya modelnya ini niru mana, ya enggak niru kemana-mana, karena hasil istiqoroh untuk menghilangkan penyakit-penyakit hati itu. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua ya tetap untuk tarbiyah. Pondok pesantren ini memiliki beragam fasilitas di dalamnya dengan spot foto menarik. Meski faktanya adalah sebuah pesantren dan bukan masjid, tempat ini selalu ramai dikunjungi warga dan dijadikan sebagai destinasi wisata religi. Luar biasa sih, di mana bangunan ini itu tidak seperti masjid pada umumnya, di mana masjid pada biasanya itu ya kayak temboknya biasa. Lalu pertama kali saya lihat ke sini, saya langsung terkejut, kayak banyak sekali kaligrafi di sekitar tembok-temboknya, lalu juga bersih juga tempatnya. Biasa Mbak, saya nggak bisa berkata-kata sih, karena memang sangat wow gitu. Hingga saat ini, pondok pesantren Biba Afadlah masih dalam tahap pembangunan. Pondok pesantren ini pun terbuka untuk semua masyarakat yang ingin berkunjung, meski hanya untuk melihat keindahan tiap sudut dan ornamen bangunan. Selain berwisata religi, para pengunjung juga dapat berbelanja oleh-oleh di kios penjualan yang dikelola para santri. Dini Syafira, Dedi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Sampun rek berita top 3 sepekan Jawa Timur. Tapi sadurunge ojo lali, subscribe, like, comment, share nanggone YouTube channel Kompas TV Jawa Timur. Tak kira wis teko Surabaya, tibake sik garap PR. Seneng atine arep riyo, opo maneh nrimo THR. Aku Vina Putri pamit, sampai ketemu maneh.